dan kasiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, subuh menjelang pagi ini kita berkumpul di salah satu kedai milik saudara kita, yakni di Koriru. Tentunya kita untuk mengikuti program tanya jawab Ayub, tanya jawab seputar Islam bersama gurunda kita, Al-Ustadz Abu Yusuf Ubaid Bima Hafizahullah Ta'ala. Setelah libur selama kurang lebih 2 bulan, tentunya teman-teman semua terkumpul banyak pertanyaan, dan alhamdulillah hari ini di program ini tentunya teman-teman semua bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar Islam kepada gurunda kita, bisa secara langsung dengan mengangkat tangan ataupun bisa melalui online via menghubungi admin atau menghubungi saya secara langsung. Alhamdulillah, berhubung Ustadz telah hadir di tengah-tengah kita, tentunya seperti biasa, sekali lagi kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan mengangkat tangan atau bisa menanyakan via online. Tanpa untuk mempersingkat waktu, kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Mau tanya Ustaz, bagaimana hukumnya kalau kita pergi kerja di negeri luar, hukum 5 waktu, dan bagaimana sholat Jumat, apakah tetap diwajibkan ke masjid atau bagaimana Ustaz? Dan pertama yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin, bahkan di kitab Gaza di pembahasan hijrah, di pembahasan hijrah, kita itu wajib berhijrah dari negeri kafir ke negeri muslim. Di pembahasan itu belum bahas juga hukum pergi safar ke negeri kafir. Belum katakan tidak boleh. Kecuali memang ada darurat, ada hajat. Berobat. Iya, berobat misalnya, atau sekolah yang tidak ada di negeri kita sekolah itu. Dan dibutuhkan di kaum muslimin. Itu namanya hajat. Kalau sakit namanya darurat. Adapun untuk pergi bekerja dan di tempat lain ada pekerjaan yang bisa kita lakukan, ia bisa mendapatkan rezeki darinya, maka tidak boleh kita pergi bekerja di negeri kafir. Itu dulu yang pertama dibahas, daripada kita bahas sebentar bertanya tentang bagaimana sholatnya. Jadi memang para ulama membahas dari awal, bukan masalah bisa sholat atau tidak. Membahas kita itu masalah darurat, kita bisa mati kalau tidak ke sana bekerja, atau masalah minimal hajat. Hajat artinya, hajat itu kan sama dengan darurat modelnya. Iya, kita tidak bisa dapat di tempat lain. Di tempat lain. Terus setelah semua ini anggaplah darurat atau hajat, Syekh Utsaimin juga mempersyaratkan harus dia bisa melakukan agama kita di sana. Kalau tidak bisa melakukan agama kita di sana, tidak boleh lagi kita pergi. Tidak boleh. Kita ke sana. Jadi kita perhatikan dulu apakah tempat itu kita bebas melaksanakan agama kita atau tidak. Sebelum kita mendaftar sebagai pekerja misalnya. Itu dulu yang kita perhatikan. Iya. Karena setelah itu nanti kita jika di sana waktunya adalah waktu kita lama, kita seperti orang mukim walaupun bukan mukim, maka itu kan nanti ada terkait dengan wajibnya berjamaah bagi laki-laki, wajibnya Jumat bagi laki-laki, itu semua nanti dibicarakan setelahnya. Wallahu a'lam. Ya, baiklah. Ya silakan Ami.
Tes. Bismillah. Afwan Ustaz, ingin bertanya terkait utang piutang. Ada sebagian teman yang tetangga meminjam uang, ketika dia pinjam dengan perjanjian yang sudah disepakati, setelah itu kita sebagai yang kasih pinjam mengingatkan kepada beliau yang meminjamkan uang itu, habis itu tidak muncul orangnya, justru sampai biar sholat di masjid tidak ada. Jadi ana minta nasihatnya kepada Ustadz, gimana solusinya itu Ustadz? Jazakumullah khairan. Hal tersebut, iya. Pertama kita tentunya melihat dulu keadaan orang tersebut. Karena ada keutamaan di sana. Memberikan kemudahan terhadap orang kesusahan. Kata Nabi, man yassara mu'siran yassarallahu lahu yaumal qiyamah. Siapa yang mempermudah orang yang sedang kesulitan, memberikan kemudahan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah urusannya di hari kiamat. Jadi itu dulu kita perhatikan, apakah ini teman kita memang lagi belum ada yang bisa dia tutupkan utangnya itu atau gimana? Iya, itu dari sisi kitanya. Iya, kemudian juga ada keutamaan. Setiap hari yang kita akhirkan itu kita bernilai sedekah. Ini juga perlu diperhatikan. Jadi walaupun itu adalah utang yang wajib dibayar oleh si pengutang, tapi bagi kita yang memberikan pinjaman, kita memberikan masa tenggang waktu untuk dia bayar, maka setiap hari yang diakhirkan bernilai sedekah. Ini namanya anjuran dalam syariat, bagaimana si pemberi pinjaman itu memberikan kemudahan. Tapi dari sisi lain, si peminjam jika mampu bayar, wajib dia bayar. Bahkan tidak boleh dia undur sehari atau 2 hari, bahkan sejam, tidak boleh. Karena Nabi ancam dia. Kata Nabi, matlul ghani dzulmun. Mengundur-mundurnya pembayaran dari orang yang mampu bayar utang, itu dolim. Dan kata Nabi, Abdul dzulumatun yaumal qiyamah. Kedoliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Jadi bagi pemberi pinjaman, itu kemudahan baginya di hari kiamat. Kalau dia memberikan tenggang waktu. Tapi bagi yang berutang, kalau dia sengaja akhirkan, dia bilang, ikhwaji ini, Abu Hanif ji. Nah, iya, enggak, masih banyak uangnya. Enggak perlu ji ini yang saya pinjam, cuma 500.000. Akhirnya dia undur, padahal dia mampu bayar. Karena dia menganggap, enggak seberapa ji ini uang. Enggak, dia enggak paham. Kalau sudah ada akad perjanjian, ketika dia mampu bayar dan dia undur, maka itu adalah kedoliman. Itu adalah kedoliman. Dalam hadits qudsi, kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni haramtu dzulma ala nafsi fala tadzalamu. Sungguh saya haramkan kedoliman itu terhadap diriku, kata Allah. Maka kalian jangan saling mendolimi. Jadi diharamkan itu mendolimi orang. Jadi walaupun tempat kita berutang, tidak butuh itu uang. Itu hanya uang kecil begitu. Tidak butuh itu uang, tapi kan kita ada akad untuk bayar. Kapan kita undur padahal mampu bayar, kita sendiri dapat dosa. Maka bayar saja dulu. Kecuali nanti si pihak pemberi pinjaman bilang, tidak usah pakai saja dulu. Itu kan berarti dia sendiri yang mau berbuat baik. Yang mau berbuat baik. Yang jelas kita wajib bayar sesuai perjanjian. Jika tidak mampu, maka ujurnya ada di tangan Allah. Bagi yang memberi pinjaman, berikan ulur waktu. Tapi kapan dia mampu, wajib langsung dia bayar. Karena akan masuk lagi. Tadinya dimaafkan, tapi karena mampu, dolim. Dolim. Terus ini berikutnya lagi adalah, inilah kesalahan sebagian orang.
Iya. Kalau mau meminjam, baik mukanya. Iya. Tapi kalau ditagi, tidak baik. Inilah masalah para ulama kadang mengatakan jangan memberi pinjaman kepada ikhwah, kepada saudara yang misalnya kita sedakwah, sepengajian. Kalau akan menyebabkan hubungan itu renggang. Jangan. Kecuali kita siap ikhlas. Artinya siap untuk menunggu dia bayar. Ia tidak menagih. Dan juga sekaligus ini juga, kalau kita tahu ini teman kita, kalau saya tagih ini nanti tidak enak perasaannya, dia tidak hadir lagi pengajian, akan sholat di masjid lain, enggak usah dulu ditagih. Tunggu saja. Iya, kan kasihan. Ini namanya kalau dalam kaidah syariatnya daf'ul madar, muqaddam ala jalbil manfaah. Menolak bahaya itu lebih didahulukan daripada mendapat manfaat. Artinya gini, manfaat kita tagih utang ya kita dapat uang, kan begitu. Itu manfaat namanya. Tapi mudaratnya adalah kalau kita tagih, orang ini tidak pengajian lagi. Pindah ustaz. Iya. Orang ini pindah masjid untuk sholat padahal satu kompleks. Ini namanya mudarat. Maka dalam syariat itu, daf'ul mudar, kita menolak yang namanya bahaya. Itu lebih dahulukan daripada mendapat manfaat. Daripada mendapat manfaat. Ini kaidah antum kita praktekkan di semua. Di masalah ibadah, masalah muamalah, ya, masalah pernikahan, seluruh masalah. Seluruh masalah. Daf'ul madar muqaddam ala jalbil manfaat. Menolak bahaya itu lebih dahulukan daripada mendapat manfaat di semua masalah. Saya pernah membaca seorang tidak boleh menyandarkan tidak boleh menanam pohon di pinggir rumahnya kalau misalnya pohon ini akan akarnya naik ke tanahnya tetangga, merusak rumahnya tetangga. Tidak boleh. Kita dapat manfaat tanam pohon, kan ada manfaatnya, tapi membahayakan orang. Hilangkan bahaya lebih utama daripada dapat manfaat. Iya, lebih utama. Ya, sama dengan saya pernah ditanya tentang orang mau nikah dua. Tapi kalau dia nikah kedua, satu minta cerai. Ini namanya mudarat. Ada manfaat, enak. Dapat lagi istri baru. Itu kan manfaat. Iya, dapat istri baru, alhamdulillah, gadis apalagi, iya, janda, itu namanya manfaat. Tapi dengan itu akan ada apa? Mudarat. Akan ada mudarat. Nah, itu orang harus pikirkan. Harus pikirkan. Hilangkan mudarat. Tidak membuat mudarat itu muncul. Lebih diutamakan daripada mendapat manfaat. Iya, lebih diutamakan daripada mendapat manfaat. Kecuali nanti misalnya istri sudah tidak mampu lagi. Iya. Ada mudarat. Istri minta cerai. Kalau seperti itu. Tapi kita tidak bisa dilayani lagi. Tidak bisa sama sekali lagi. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Iya. Maka ini nanti dapat mudarat lagi yang besar kan. Kita daripada zina. Ini lagi mudarat namanya. Nah, itu nanti yang dilihat lagi. Nah, demikian pula masalah yang lain. Masalah yang lain. Misalnya dalam masalah warisan. Juga itu dicontohkan. Iya, misal dalam masalah warisan. Kita ini seharusnya kan bagi warisan sesuai yang disebutkan. Dapat sekian. Tapi kalau kita begitu, kita dapat doror. Akhirnya ada keluarga saudara tidak setuju kan dia mau dapat sesuai dengan ya bagi. Sementara yang lain bagi rata. Kalau kita bilang bagi rata, ada saudara tidak setuju. Akhirnya tidak jadi dibagi warisan. Maka seharusnya ahli waris sudah bagi begitu saja. Karena tadi kan seharusnya kan kita dapat maslahat. Dengan bagi rata, artinya kita banyak dapat. Dapat maslahat. Tapi dengan itu kita tentukan, maka mudaratnya adalah
Ada saudara tidak setuju. Akhirnya kita mau jual tidak ada tanda tangan. Akhirnya tidak bisa dijual. Tertundalah penjualannya setahun, 2 tahun, 3 tahun. Bahkan masing-masing mendoakan semoga mati duluan. Kan kalau meninggal sudah. Tidak ada lagi tanda tangannya. Jadi ada sampai begitu. Malah saling menunggu meninggal. Ada teman sudah puluh tahun rumahnya yang menjadi warisan. Tidak bisa dia jual. Bahkan sampai rusak. Tidak bisa dijual. Karena saudara yang satunya mau bagi secara syariat. Sesuai dengan pembagian yang ada. Satunya lagi bilang, nah kita bagi rata saja. Ya saling bertahan. Akhirnya sudah. Tidak dibagi-bagi, tidak bisa dijual-jual. Seharusnya pikir bahwa daripada doror, rusak, tambah turun harganya, itu namanya doror. Iya, akhirnya rumahnya menjadi hutan, halamannya tumbuh pohon. Terus rumah namanya tidak ditinggali, atapnya rusak, masuk air. Akhirnya mudarat. Sehingga harganya menjadi apa? Turun. Ini harus dipikirkan. Seharusnya mana yang disepakati itu saja yang dilakukan. Karena semua dalam syariat itu ad-doror yuzal. Yang namanya doror itu dihilangkan. Tidak boleh dipelihara. Tidak boleh dijaga. Ini untuk semuanya tadi. Di utang piutang. Semua begitu ini harus diperhatikan. Kaidah besar itu. Kaidah besar. Dibahas dalam kaidah fikhiyah. Kaidah dalam memahami fikih. Wallahualam. Itu ya Ustaz, jazakumullah khairan. Terus yang kedua Ustaz, apakah boleh kita memberi pinjaman kepada teman atau ikhwah yang ingin menikah dengan perjanjian saya akan memberi tapi wajib mengikuti taklim 1 pekan 2 kali dan orangnya setujui, tapi setelah berjalan tidak pernah muncul di majelis setelah walimah. Mohon nasihatnya gimana selesainya Ustaz? Wah, baik. Iya. Boleh orang bersyarat begitu. Iya. Dan sebenarnya bisa juga itu. Syarat yang kita tetapkan tadi itu bisa. Iya. Seperti Nabi Musa. Waktu beliau lari ke Madian. Sebelum jadi Nabi dan Rasul. Kan Nabi Musa kan tinggal di Mesir. Iya. Kemudian beliau keluar dari Mesir ke Madian. Waktu muda. Yang dia waktu tinju itu orang di Mesir. Ya namanya Nabi Musa kuat, ternyata sekali tinju mati. Ya dia tidak sengaja, dia kira tinju, 1 kali tinju tidak mati. Ternyata 1 kali pukul mati. Akhirnya dia belum dicari oleh orang, makanya itulah kisahnya lari keluar dari Mesir. Keluar dari Mesir sampai ke daerah yang namanya apa? Madian. Sampai di Madian, tidak ada orang sama sekali yang, maksudnya tidak ada keluarga. Dia ketemu dengan 2 orang perempuan yang sedang mengantri untuk memberi minum hewan. Akhirnya dia bantu. Ternyata seorang perempuan itu, 2 orang perempuan itu ceritakan kepada ayahnya. Dan Nabi Musa tidak ikut perempuan itu. Dia bernaung di pohon setelah itu. Di kota Madian, perempuan tadi ceritakan kepada bapaknya bahwa ada yang bantu kami di ini, seorang anak muda. Maka ayahnya bilang, coba panggilkan ke sini. Setelah datang, Nabi Musa kisahkanlah kisahnya. Maksudnya asal saya dari Mesir. Saya melakukan ini di Mesir. Sehingga saya keluar. Iya. Seorang ayah ini bilang, ya tidak apa-apa, tenang, kamu di sini aman. Kamu di sini aman. Maka anaknya bilang, putrinya bilang, wahai bapakku, gaji dia. Maksudnya untuk menyembalakan hewan kita. Kan dia tidak punya anak laki-laki, cuma punya anak perempuan. Sementara dia sudah tua. Gaji dia, karena dia bilang, saya lihat dia orang yang kuat. Iya. Maka ayah ini bilang, saya mau menawarkan kamu untuk bekerja sama saya. Dengan menikahi putriku. Masya Allah. Ini namanya rezeki. Iya. Kamu nikahi putriku. Maharnya adalah, janji akadnya adalah,
kamu mengembalakan, saya punya hewan ternak 8 tahun. Bukan 2 pekan ya, bukan setiap pekan 2 kali ini ya. 8 tahun. Kalau kamu mau menyempurnakan 10 tahun, maka itu darimu. Maksudnya saya tawarkan 8. Tapi kalau kamu mau genapkan 10, alhamdulillah itu dari kamu saja. Dari kamu saja. Maka Nabi Musa setuju, maka terjadilah akad. Ini menunjukkan bahwa seperti yang ditanyakan oleh Abu Hanifah. Boleh seperti itu. Dan boleh kita sebenarnya gugurkan itu utangnya. Yang penting taklim. Nah, boleh kita bilang sama ikhwah, sama orang, ya sini menikah, saya tanggung biaya nikahmu, tapi kamu mengajar di sekolah saya 10 tahun. Atau kamu mengajar di sekolah saya 4 tahun. Itu bagus juga itu Abu Hanifah. Ya. Alhamdulillah. Hah? Ini tanpa gaji jangan. Oh. Iya, bukan tanpa gaji. Tetap digaji. Tapi maksudnya dia tidak boleh pergi. Iya, bukan tanpa gaji. Itu mengerikan sekali. Iya, anak-anak juga butuh makan. Iya, kadang dia bilang kalau saya tidak apa-apa tapi anak-anak kan begitu. Iya, begitu maksudnya. Itu boleh bersyarat, tidak apa-apa. Iya, cuman kalau dia tidak penuhi berarti dia tidak amanah. Kita ingatkan saja, al-muslim ala syurutihim. Seorang muslim itu di atas syarat. Jadi maksudnya kalau sudah ditetapkan syarat, wajib kita taati itu syarat. Selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Wallahu a'lam. Ada yang bertanya? Bu, teman-teman di sini mengajukan pertanyaan. Ini dari pertanyaan online, Ustaz. Ustadz, bagaimana kalau suami ketika bertengkar dengan istrinya, dia selalu mengusir istrinya pulang ke rumah orang tuanya? Apakah boleh? Padahal di surat At-Tolak ayat 1 ketika bercerai tidak boleh mengeluarkan mereka dari rumah mereka. Barakallahu fikum. Itu kesalahannya. Memang itu kesalahan suami. Itu seharusnya orang itu kalau dia talak, syariatnya, talak 1 sama talak 2 itu enggak disuruh keluar dari rumah. Iya. Masih hidup bersama. Masih ada kewajiban menafkahi. Jadi talak 1, talak 2 itu masih menafkahi. Istrinya wajib juga tetap memasakkan. Cuman mereka kan tidak berhubungan badan. Kapan berhubungan badan berarti kan sudah rujuk. Nah, inilah tadi kadang itu orang. Asalnya talak 1. Tapi karena langsung disuruh pulang dari rumahnya. Akhirnya sakit hati istrinya. Akhirnya tidak mau kembali lagi, tidak mau rujuk. Akhirnya terjadilah sampai talak 3. Kalau kita ikut syariat sebenarnya. Maka orang itu kalau talak 1, talak 2 mudah rujuk. Kalau kita ikut syariat. Karena kadang itu kita sekarang marah, besok lusa kan kita sadar lagi. Atau apalagi kalau kita melihat, ya kita sudah talak tapi kita pergi keluar rumah kerja, pulang rumah sudah bersih, baju dicuci. Kadang kan laki-laki pikir, wah kalau saya kerja sendiri ini, encok ya. Iya. Kan kadang begitu, inilah hikmah syariat. Syariat itu kan menginginkan kalau menikah kita tidak cerai. Kita tidak cerai kalau menikah. Makanya disyariatkanlah kalau talak 1 jangan dikasih keluar di rumah istrinya. Nah, sekarang sebagian orang salah. Sebagian orang melakukan kesalahan dalam masalah ini. Yaitu talak langsung diusir. Itu kesalahan. Iya, sekali lagi dikeluarkan dari rumah itu kalau talak 3. Karena memang sudah bukan mahram. Kalau sudah talak bain namanya, talak pisah yang tidak bisa lagi rujuk. Iya, wallahualam. Ya, baiklah, kepada Iwa ingin bertanya langsung bisa mengangkat tangan. Kalau tidak ada saya langsung ke online lagi.
Oke, baiklah kita ke online lagi Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi. Afan Ahi, tolong tanyakan ke Ustadz, masalah masjid sekitaran rumah di Dolo Ustadz. Dolo itu bagian Sigi. Di Dolo sini ada masjidnya itu ada kuburan semua di bagian belakangnya. Apakah saya tetap wajib sholat di situ atau harus mencari masjid lain Ustadz? Baik. Para ulama saya juga baru baca juga pekan lalu. Iya. Hadis Nabi SAW bersabda, la tusallu ilal kubur. Jangan kalian sholat menghadap ke arah kuburan. Maka dibahas oleh para ulama kita bahwa sholat yang masjidnya ada di depan kuburan, ya, yang tanpa ada pagar yang memisahkan antara kuburan dan masjid. Bukan tembok masjid ya, pagar. Dia memisahkannya, sholat di situ adalah haram dan sholat di situ adalah batal. Terus karena lafaz haditsnya adalah ke depan, maka kalau kuburannya di belakang, itu sholatnya sah, tidak batal. Walaupun kalau kita punya masjid lain, ada masjid lain, kita pergi ke masjid yang lain. Cuman sholat di situ adalah tidak batal. Tidak batal. Wallahualam. Jadi kalau kita di Dolo situ hanya punya masjid itu dan kuburannya ada di belakang, tetap wajib kita hadir jamaah. Tetap wajib kita hadir jamaah. Wallahualam. Ya, baiklah, kepada Ibu yang ingin bertanya langsung silakan. Ya, dibantu mic-nya. Bismillah, mau bertanya tentang anak mantu yang memiliki mertua yang memiliki 2 istri, Ustaz. Apakah kita sebagai anak mantu mahram terhadap istri yang keduanya, Ustaz? Sedangkan istri yang pertamanya anaknya dinikahi. Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Anak mantu dari istri kedua. Iya. Tadi malam itu saya alhamdulillah karena kemarin mahram anak suami atau istri anak tiri yang dibawa. Iya. Saya memang waktu kemarin sebelumnya saya baca tentang mahram. Tentang mahram itu adalah ketika seorang, cuman saya tidak sampai baca ke yang di pertanyaan kemarin. Makanya sebentar saya mau rencana mau menjawab ulang. Iya. Jadi saya baca kemarin tentang anak bawaan. Sebelumnya. Anak bawaan. Apakah mahram bagi ibunya? Misalnya seorang ayah bawa anak. Menikah dengan seorang. Mahram bagi ibunya. Mahram dengan syarat sudah berhubungan badan. Dan siapa saja menjadi mahramnya? Di situ saya baca itu ibunya itu ibu. Tanda mahramnya ini anak juga. Ibunya, maksudnya berarti neneknya kan? Mahramnya. Demikian pula ke atas. Jadi ini anak, mahramnya ini ibu. Setelah bapaknya ini anak menggaulinya. Demikian pula sebaliknya. Kalau ini seorang ibu bawa anak, seorang ini ibu bawa anak, ya, kemudian menikah dengan seorang laki-laki, maka anaknya ini ibu mahram dengan syarat digauli ibunya. Sudah digauli. Dan ayahnya itu ayah tirinya nih. Nah, kan ayah tiri misalnya masih punya ayah. Mahramnya ternyata itu anak. Mahramnya ke atas. Itu yang saya baca sebelumnya. Kemudian kalau ke bawah sama-sama anak bukan mahram. Yang masalahnya adalah kemarin ketika anak ini adalah mahramnya, ketika anak ini adalah mahramnya ini ayah, atau anak yang dibawa oleh ayah ini adalah mahramnya ini ibu, iya. Kemarin saya agak samar sedikit. Saya kira kalau anaknya mahram berarti suaminya atau istrinya adalah mahram. Kita paham mungkin? Iya. Itu yang dipikir. Ternyata untuk pernikahan itu ke bawah tidak berlaku. Hanya berlaku ke atas. Kan seharusnya kan kalau nasab kan berlaku ke atas dan berlaku ke bawah.
ternyata pernikahan tidak berlaku ke bawah. Hanya titik sampai anak bawaan. Hanya titik sampai anak bawaan. Maksudnya kalau kita bawa anak, misalnya laki-laki, kita bawa anak perempuan. Menikah dengan seorang laki-laki, ini anak tak? Maka ini suaminya ini anak yang kita bawa itu bukan mahram istri tak yang kedua. Ini juga jawaban terhadap pertanyaan tadi. Jadi dia itu titik sampai anak. Tidak sampai ke suaminya. Tidak sampai ke suaminya. Ini Masya Allah. Saya baca juga pendukung dari fatwa Syekh bin Baz. Ya, juga saya bahas, baca ulang. Ternyata hanya titik. Kalau ke atas tidak titik. Sampai naik ke atas. Sampai naik ke atas. Tidak titik. Iya, misalnya ibu ini jadi mahramnya. Anak bawaan dari seorang bapak. Ibunya itu ibu, mahramnya juga. Ke atas dia. Tidak titik sampai ibunya. Tapi ternyata kalau ke bawah, titik sampai anak. Kalau itu anak menikah, suaminya bukan mahramnya. Iya, ibu. Sambung. Sama dengan ini. Iya. Dengan inilah saya dapat itu pertanyaan. Di pertanyaan Syekh bin Baz. Pas yang ditanyakan tadi. Iya. Pas dengan yang ditanyakan tadi. Jadi ada seorang ayah. Seorang ayah. Punya 2 istri. Punya 2 istri. Istri pertama punya anak dengan istri pertama itu anak perempuan. Anak perempuan. Anak perempuan ini menikah dengan seorang laki-laki. Laki-laki ini mahram untuk istri untuk ibu dari anak itu. Mungkin kita paham ini. Jadi ibu mertuanya, ibunya yang melahirkannya, mahram. Demikian pula ke atas, mahram untuk ibunya, mahram untuk ibunya bapaknya, ke atas. Iya. Kalau ke bawah, mantu ini adalah mahramnya untuk ibunya yang melahirkannya. Tapi kalau ibu sambungnya kan ibu tirinya jadi istri kedua jadi ibu tiri statusnya. Maka ini hanya mahram terhadap anak kalau dia laki-laki. Jadi anak laki-laki dari istri pertama itu mahram terhadap istri kedua. Ternyata hanya titik sampai anak. Kalau anak itu menikah, maka istrinya, suaminya bukan mahram untuk ibu yang dari istri kedua. Nah, itu kemarin tadi malam saya baca lagi. Saya dapatlah faedah ini. Tidak sengaja itu didapat. Ya itu bagi orang yang punya 2 istri atau 4 lah. Anggaplah punya 4 istri. Iya punya 4 istri. Jadi anak dari istri pertama mahram untuk semua 3 istrinya itu. Anaknya. Tapi kalau anak itu menikah, misalnya dia punya anak laki-laki. Kan anak laki-laki ini adalah mahram untuk 3 istrinya yang lain. Ya kan? Karena itu terhitung seperti anak bawaannya siapa? Anak bawaannya ini suami. Mahram. Tapi kalau dia menikah, mantu itu hanya mahram untuk yang ibu kandungnya. Bukan mahram untuk ibu yang lain. 3 ibunya. Itu saya dapat juga tadi malam. Iya, wallahualam. Masya Allah. Ya, baiklah. Untuk ibu yang bertanya langsung silakan. Kalau tidak saya ke online dulu. Ya, pertanyaan online Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Ada keluarga yang kredit di bank dengan agunan rumah orang tua. Walaupun sudah diperingatkan bahwa itu riba, namun mereka sembunyi dalam beberapa tahun berjalan tidak bisa dibayar. Dan selama ini saya yang talangi. Bagaimana kami bersikap kepada keluarga tersebut? Karena kejadian ini sudah berulang-ulang Ustaz. Kalau berulang-ulang dan itu adalah hak kita, maksudnya yang dikasih masuk di bank tadi, boleh kita tidak mengasih. Kalau itu punya kita. Ya artinya kejadian pertama tidak boleh berulang lagi. Karena seorang muslim sebenarnya tidak jatuh di lubang yang sama 2 kali. 2 kali. Jadi kalau itu hak kita, kita boleh menahan. Kita tidak memberikannya. Kita tidak memberikannya. Tidak mengapa kalau dengan itu akhirnya orang putus silaturahim.
Tidak mengapa. Karena memutus silaturahim itu kan lebih ringan daripada riba. Daripada riba. Ini masuk dalam kaidah ittikab akhafud dararain. Ini baru katakan menempuh yang lebih ringan dari dua darar. Daripada dia kasih masuk di bank, ya, maka itu riba. Dosa riba adalah dosa yang tentunya sudah kita maklumi bersama bagaimana besarnya. Ya, maka itu yang kita tahan, kita tidak berikan. Kita tidak berikan. Walaupun dia akan memutus silaturahim, maka itu adalah urusannya. Karena dia yang salah. Wallahu a'lam. Ya baiklah, kepada Iwa yang bertanya. Silakan. Ya. Ada mic, panitia. Kasih ke depan. Oh, ada di belakang. Ya silakan akhi. Fadal. Ya. Ya, fadal. Menyambung pertanyaan tadi, Ustadz. Terus sekarang bagaimana dengan kondisi kalau umpamanya kita itu lagi bekerja sama di dalam satu pekerjaan dengan seseorang, terus pekerjaan tersebut mengalami kerugian yang begitu banyak diakibatkan oleh salah satu partner kerja. Nah, Ulang Pak, apa tadi? Baik, tadi Pak kerugiannya disebabkan oleh kelalaian atau karena musibah alam? Kayaknya kelalaian, Ustadz. Bukan kayaknya sih, memang kelalaian partner tersebut. Baik, itu perlu dulu ditanyakan ya. Setiap ada kerugian kita tanyakan dulu. Apakah karena musibah alam, misalnya banjir, angin kencang, hujan, musibah alam atau karena kelalaiannya? Ustadz, saya pastikan itu kelalaian, Ustadz. Sudah, kalau itu berarti kita tanggung jawaban saya. Kan begitu. Karena itu beda jadinya jawabannya. Kalau karena kelalaian, maka yadud dolim domin. Itu kaidahnya. Tangan orang yang dolim, dialah yang menanggung. Iya, itu bukan pihak lain yang menanggung. Tapi dialah yang menanggung. Karena yadud dolim domin. Tangan yang dolim, ada unsur kelalaian dia dolim. Berarti seharusnya dia yang menanggung. Dia yang membayar kerugiannya, bukan pihak lain. Beda kalau tanpa kelalaian. Kalau tanpa kelalaian, maka tidak ada gorim. Iya, misalnya rugi karena hujan,
angin kencang. Iya, dia sudah berusaha melindungi ini harta, kena hujan, angin kencang misalnya, kena gempa, maka ini tidak boleh kita suruh dia ganti rugi. Karena ini namanya musibah langit, ketentuan dari Allah. Memang yang tadi dolim juga ketentuan dari Allah, tapi ada penyebab dia. Sehingga seharusnya bukan kita yang mengganti. Orang yang dolim itulah yang menggantinya. Seperti itu, wallahualam. Ya, baiklah saya ke pertanyaan berikutnya, Abu Hiro. Ya, Mik, Najah. Oh, tanya lagi Ustaz. Samakah pembagian harta waris orang yang sudah meninggal dengan masih hidup Ustaz? Seumpama seperti dia 4 bersaudara, yang 2 masih hidup, yang 2 sudah meninggal. Apakah sama tetap pembagian? Jadi waktu meninggalnya orang yang mewarisi, semua ini hidup 4. Sama. Jadi maksudnya misalnya saya meninggal. Saya punya anak 4. Karena warisan itu Pak, tidak bisa kita pahami kalau tidak kita hayalkan diri tak. Iya. Jadi saya meninggal misalnya, saya punya anak 4. Hidup saat saya meninggal. Maka, tapi sebelum dibagi, meninggal. Sejam berikutnya. Atau misalnya kecelakaan, misalnya qadarullah. Meninggal duluan ayah. Kemudian setelah itu berapa menit kemudian meninggal anaknya. Maka itu dapat warisan. Sama sesuai dengan hak. Kalau seumpamanya tante yang meninggal, dia punya harta waris. Yang saudara-saudaranya sudah meninggal 2, tinggal 1 yang hidup. Iya, yang meninggal duluan kan tidak dapat. Itu dibilang tadi, setelah meninggal masih hidup. Yang meninggal duluan tidak dapat, Pak. Nah, misalnya saya punya anak. Anak saya duluan meninggal. Kemudian saya setelahnya meninggal. Anak saya tidak dapat dari saya, malah saya dapat dari anak. Kita mungkin bisa paham ini. Jadi bukan saya yang kasih harta. Tapi anak saya itu yang duluan meninggal, kalau dia punya harta, maka ayah dapat pembagian 1/8 kalau dia punya anak. Yang begitu. Jadi dipastikan dulu siapa yang duluan meninggal. Karena yang duluan meninggal itulah yang mewarisi. Bukan dia yang diwariskan kepada. Baik. Mau tanya apa? Betulkah Pak penambahan wabiham di dalam bacaan sujud dengan ruku itu hadisnya lemah Ustaz? Iya, karena di riwayat Muslim subhana rabbil azim. Subhana rabbil azim di ruku, subhana rabbil a'la di sujud. Di Muslim. Datang di luar Muslim ada tambahan wa bihamdi. Maka para ulama menyatakan ini tambahan syad, ini tambahan dhaif karena dalam riwayat yang kuat tidak ada. Begitu, Pak. Bismillah. Ustaz, tentang kurban. Bagaimana kalau kita jadi penyelenggara kurban ini, ada 2 hewan kurban, misalkan sapi. Satunya itu, dua-duanya dari pengakuan penjual itu sudah cukup umur, sudah 2 tahun. Tapi yang satunya ini kurus, tapi sudah jatuh giginya Ustaz. Kurus tapi sudah tanggal giginya kan di situ. Dilihat dari situ mungkin umurnya Ustaz. Nah, dari gigi. Yang satunya ini gemuk tapi belum tanggal giginya. Belum jatuh giginya. Jadi tidak bisa kita pastikan ini sudah cukup umur atau tidak. Jadi bagaimana? Tapi dari pengakuannya penjual itu sudah dua-duanya sudah cukup umur untuk dikurbankan. Dari mana dia tahu dua-duanya cukup umur? Kalau dibilang di catatan tanggal lahirnya. Begitu ya. Iya. Sebenarnya cukup umur itu kan maksudnya dia sudah ibunya 2 kali lahir. Kan sapi itu terhitunglah 1 kali lahir. Setahun. Walaupun sebenarnya hamilnya itu tidak sampai setahun. Ya sapi itu kan 6 bulan sudah. Cuman kan dengan menyusui dia tidak langsung kawin. Maksudnya kalau 2 adiknya itu sudah 2 tahun. Nah, itu pada dasarnya. Iya, misalnya dia sudah punya adik. Lahir. Tapi kan kadang ada sapi orang tidak.
kawin setelahnya misalnya tidak ada ini, langsung dipisah, dia hanya ikat, tidak ada pejantannya yang kawini. Kadang kan itu keterlambatan lagi. Maka sebenarnya kalau itu diakui oleh si pemilik, pengakuan itu diterima. Pengakuan dari pemilik itu diterima. Diterima pada asalnya. Pada asalnya. Nanti ternyata itu dia salah, dia berbohong, dosanya atas dia. Kurban kita sah. Kurban kita sah. Kecuali memang kita yakin di Palu ini adalah misalnya, kalau 2 tahun itu pasti sudah giginya sudah ganti. Misalnya begitu, rata-rata misalnya. Iya, walaupun itu enggak mutlak sebenarnya masalah jatuh gigi itu ya. Enggak mutlak, seperti kita. Ada masih umur kecil sudah ompong, ada juga enggak. Kan seperti itu Pak, umur itu sebenarnya bukan dilihat dari giginya sudah jatuh atau tidak. Makanya yang dilihat adalah tahunnya. Iya, tahun dia umur berapa. Kalau pengakuan penjual itu sah saja. Alhamdulillah. Nanti kalau dia bohongi, itu berarti dosanya dia. Allah Allah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait ini Ustaz, zakat fitrah ini. Biasanya, iya tapi tetap harus bertanya karena biasanya terlupakan Ustaz. Sering terlupakan. Apakah ini memang bisa lembaga, yayasan, kemudian membentuk panitia zakat fitrah ataupun masjid? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan besaran. Apakah memang kalau dari pemerintah kan 2,5 kg, 2,5. Nah terkadang di lembaga itu dicukupkan 3 kilo dalam hal meminta. Kemudian yang ketiga terkait dengan harga ini Ustaz. Di pasaran misalkan yang berlaku di pasar itu beras itu 13,5 sekilo. Berarti kalau kita minta 3 kilo berarti 4.500. Tetapi di kita di lembaga kadang mencukupkan menjadi 15.000 sekilo. 15.000 sekilo sehingga uang yang kita minta secara biasanya kan mintanya secara tunai juga, nanti mereka yang belikan beras. Nanti panitia yang belikan beras, itu mintanya berarti 45. Tapi ketika dibelikan beras, itu belinya per karung dan jatuhnya lebih murah dari harga ecer. Apakah ini bisa seperti ini Ustaz? Jadi 3 pertanyaan tadi. Jazakallah. Baik. Pertama dari asal, para ulama membahas apakah zakat fitrah itu sama dengan zakat mal punya amil. Itu yang dibahas pertama. Daripada kita bentuk amil begitu. Iya, apakah zakat fitrah itu memang punya amil atau tidak punya? Atau tidak punya? Maka dilihat ini yang dikuatkan walaupun di sana ada pendapat lain. Yang dikuatkan bahwa zakat fitrah itu hanya hak miskin. Tidak ada hak amil. Sehingga zakat fitrah itu tidak ada amil. Karena disebutkan dalam hadits, ini yang dikuatkan kan disebutkan dalam hadits. Tu'matan lil masakin. Zakat fitrah itu adalah makanan, hanya makanan untuk miskin. Sementara zakat harta itu yang dapat adalah 8, salah satu dari 8 golongan. Fakir, miskin, amil termasuk. Sehingga zakat hartalah yang punya amil. Zakat fitri tidak punya amil. Dari sinilah kita zakat fitri tidak membentuk amil. Karena zakat fitri orang langsung kasih langsung orang miskin. Iya, tidak membentuk amil. Kecuali untuk memudahkan saja. Iya, misalnya daerah ini ya ada pengumpulan zakat dan orang tidak tahu siapa yang dikasih. Maka dibentuklah panitia bukan amil zakat. Dan zakat fitri panitia tidak dapat pembagian kecuali dia miskin. Kan itu tadi, karena zakat fitri tidak ada hak amil. Jadi kita memang hanya berbuat baik. Hanya berbuat baik. Selanjutnya kita bahaslah apakah panitia itu mengambil sesuatu darinya? Ya namanya orang berbuat baik. Tidak.
mengambil upah. Kan kita hanya mau berbuat baik. Membantu orang menyalurkan zakat fitrahnya. Beda kalau zakat harta. Memang ada hak amil. Ada hak amil. Iya. Kemudian alhamdulillah juga ternyata Pak di negeri kita ini tidak sembarang kita membentuk amil zakat. Ternyata di negeri kita ini, di Indonesia, ternyata amil zakat itu harus ditunjuk oleh Basnas. Itu amil pengumpul zakat. Maka jangan sembarang bentuk amil, kita bisa dipidana. Ya. Kecuali kita hanya bilang apa? Ada muhsinin mewakilkan kita untuk membagi. Begitu saya. Kita bukan amil, tapi muhsinin mewakilkan kita untuk bagikan ini zakatku ke miskin. Bukan amil kita. Memang kita hanya murni wakil dari muhsin. Karena kalau kita mendirikan amil, itu harus ada dari Basnas. Ternyata. Iya, saya tahu itu karena waktu di Makassar bentuk amil. Seperti sekarang peduli dakwah sudah resmi ditunjuk dari Basnas. Tapi untuk wilayah provinsi, bukan se-Indonesia. Misalnya kita di Palu, tidak kumpul. Di yang misalnya di peduli dakwah, yang lembaganya bergerak di mana? Di Sulsel begitu. Jadi karena dia hanya provinsi, bukan nasional. Bukan nasional. Itu resmi ditunjuk oleh pemerintah. Itu kalau kita mengangkat diri kita adalah apa? Amil. Jadi ternyata tidak sembarang itu kita angkat. Saya amil zakat. Nah, sehingga selain yang dari ditunjuk oleh pemerintah, itu namanya muhsin. Bukan amin. Nah, maka terkait dengan tadi semua tadi. Ketika kita bukan amil, tidak ada hak tak. Untuk mengambil dari zakatnya orang itu. Dari zakatnya orang itu. Kecuali kita kasih tahu tadi orang, Pak. Iya, ada pihak yang mau menyerahkan zakatnya ke kita. Ya, ini adalah sekian harganya. Sekian harganya. Ini ada kelebihan, kita kasih tahu. Kita kasih tahu itu. Ini ada kelebihan biaya untuk transport. Kasih tahu memang yang mengeluarkan. Misalnya lebih 1.000, kasih tahu. Mbak ini kami lebihkan 1.000 untuk biaya pergi beli beras, mengantarnya kembali ke gudang, membagikannya. Ya untuk gaji yang kasih uang yang membagikan. Kasih tahu memang. Karena kita sebenarnya tidak punya hak. Kan kita hanya mau berbuat baik. Mewakili orang yang punya. Itu pada dasarnya. Adapun masalah penetapan kilonya tadi itu memang para ulama ada yang mengambil takaran pas. Seperti Ibnu Utsaimin. Beliau setelah meneliti, maka takaran pas zakat fitrah itu adalah 2,5 atau bahkan kurang dari 2,5. Kurang sedikit. Iya, kalau Syekh bin Baz mengambil kehati-hatian 3 kilo. Tidak apa-apa, karena kan lebih tidak mengapa. Kurang yang masalah. Kurang tidak boleh. Tapi kalau lebihnya adalah sedekah. Lebihnya adalah sedekah. Tidak masalah itu Pak. Maksudnya misalnya pemerintah tetapkan 2,5, itu sudah pas dengan soknya Nabi. Ya, kemudian kalau kita genapkan menjadi 3 kilo, tidak apa-apa. Untuk hati-hati. Untuk hati-hatinya. Seperti itu Pak. Cuman itu tadi saja diingatkan bahwa zakat fitrah itu memang untuk miskin. Jangan sampai kita pergi bagi, untuk amil, untuk. Karena gini Pak, amil itu walaupun kaya, berhak dapat zakat. Walaupun kaya, berhak dapat zakat. Terus jangan sampai kita campur zakat fitri dengan zakat harta, akhirnya kita pergi kasih orang yang terlilit utang. Itu zakat harta, bukan zakat fitri. Kita pergi kasih musafir, nah itu zakat harta. Ibnu Sabil, musafir yang terputus bekalnya, itu zakat harta, bukan zakat fitri. Kita kasih algorim, ya orang yang bangkrut, tiba-tiba bisnisnya hancur, kena musibah alam, hanya dia tidak punya apa-apa, yang dikasih dia zakat harta, bukan zakat fitri. Ini yang diperhatikan. Siapa yang berhak dapat zakat harta, siapa yang berhak dapat zakat fitri. Iya, karena kemarin ini ada kejadian juga,
orang keluarkan zakat fitri untuk perang misalnya di Palestina. Kan tidak bisa. Ya itu zakat harta, bukan zakat. Iya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Bismillah. Bagaimana Ustaz jika di sebuah masjid itu sedang berlangsung taklim dan kita baru datang? Apa yang pertama kita lakukan? Apakah kita langsung duduk mendengar kajian atau sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu? Nah. Baik. Boleh kita tahiyat masjid dulu. Dan kalau kita takut luput faedah, boleh langsung kita duduk. Karena kenapa? Kita katakan tahiyat masjid dulu karena dianjurkan. Tahiyat masjid sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan. Dan kenapa juga kita katakan boleh langsung duduk? Karena seperti Imam Syafi'i dan yang lainnya, itu mendengarkan ilmu lebih utama daripada sholat sunnah. Jadi memang dia sunnah muakkadah. Tahiyat masjid, sunnah yang sangat dianjurkan. Tapi kalau akan luput faedah dengan kita tahiyat masjid, maka boleh kita langsung duduk. Karena itu tadi, mendengarkan ilmu lebih utama daripada sholat sunnah seluruhnya. Mendengarkan ilmu lebih utama daripada sholat sunnah seluruhnya. Wallahu a'lam. Yang kedua Ustaz, dalam surah Al-Kahfi Allah SWT berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Janganlah kamu berkata saya ingin melakukan sesuatu besok kecuali dengan kata insyaallah. Berarti di sini Ustaz cuma berlaku untuk besok. Bagaimana kalau misalnya kita katakan kepada teman nanti sore, sebentar sore saya akan berkunjung ke rumahmu. Berarti di sini tidak berlaku Ustaz atau bagaimana? Enggak. Penyebutan besok itu bukan lakob. Jadi lakob itu kalau dalam bahasa usul fikih, penyebutan nama itu bukan hujah. Kan penyebutan besok itu bukan dalil bahwa hanya besok. Bukan. Pokoknya semua yang kita lakukan setelah kita bicara, biar sebentar. Kita bilang insya Allah. Karena kita, ilahnya adalah kita tidak tahu apa yang berlaku besok. Kita tidak tahu apa yang berlaku sebentar. Maka bukan hanya besok. Pokoknya yang kita lakukan setelah berbicara, kita bilang apa? Insya Allah. Jadi mafhum al-laqab namanya. Penyebutan nama itu tidak dipakai berhujah. Tapi yang dipakai berhujah adalah ilahnya. Ketika kita ingin melakukan sesuatu yang belum kita tahu jadi atau tidak, baik itu besok, lusa, tahun depan, bulan depan, pekan depan, atau bahkan sebentar. Iya, kita bilang apa? Insya Allah, jika Allah berkehendak. Karena kita tidak tahu yang terjadi sebentar. Jadi pemahaman lakob namanya, pembahasan penyebutan nama. Wallahu a'lam. Bismillah Ustaz, terkait dengan doa keluar rumah, apa bisa diamalkan juga ketika safar Ustaz? Iya tentunya, safar kan keluar rumah. Cuman di safar ada lagi doa safarnya. Ada lagi doa safar. Jadi di safar itu ada doa keluar rumah, ada doa safar. Ya, baiklah saya ke pertanyaan online dulu Ustaz. Bismillah. Afwan Ustaz, bagaimana cara menghilangkan rasa trauma yang berat yang buat kita siksa ketika perasaan itu datang? Namun sebagian orang zaman sekarang menyebutnya itu dengan penyakit GERD atau kecemasan yang berlebihan. Iya, sebenarnya cara yang paling baik dan itu berlaku panjang, bisa saja sepanjang hidup kita adalah kita belajar terkait dengan tauhid. Itu kan karena kurangnya keyakinan kepada Allah. Iya, kalau kita belajar tauhid itu was-was semuanya itu terangkat. Kecemasan berlebihan semuanya terangkat. Itu nanti, karena gini, ketika kita datang cemas, ini sudah Allah tentukan. Apalagi terkait dengan takdir dalam masalah takdir. Iya. Maka dengan mempelajari tauhid, khususnya masalah misalnya yang kita cemaskan adalah masalah takdir, maka kita di sana akan diajarkan 4 rukun takdir. Segala sesuatu telah ditahu oleh Allah. Segala sesuatu telah dicipta oleh Allah. Segala sesuatu dikehendaki oleh Allah. Iya. Itu kan
yang terkait dengan takdir. Jadi ketika muncul ini keyakinan-keyakinan ini, hilang itu. Hilang sendiri. Kecemasan yang berlebihan. Iya, was-was. Rasa takut terhadap apa yang datang besok. Rasa sedih terhadap apa yang telah berlalu. Itu semua akan terangkat dengan kita belajar yang namanya tauhid. Secara khusus masalah takdir. Masalah takdir. Nah, apalagi kita tambah lagi rukun keempat dalam keimanan terhadap takdir, yaitu kita percaya semuanya telah tertulis. Kan begitu kalau masalah kita belajar takdir, semuanya Allah cipta, semuanya Allah kehendaki, semuanya Allah telah ketahui sebelum terjadi, dan semuanya Allah telah catat. Rufi'atil qalam, pena sudah terangkat, tidak ada lagi dibilang tulisan baru. Iya. Ini nanti menghilangkan itu semua. Itu paling inti. Itu paling inti. Belajar tauhid, secara khusus kita belajar takdir. Wallahualam. Ya, untuk ikhwah yang di belakang, silakan Fadl. Ya, mic-nya dibantu. Bismillah. Mohon nasihatnya Ustaz. 3, 2, dengar ini? Dengar Pak. Bismillah Mi. Suara kita saya kenal. Iya. Bahwasanya manusia itu tidak luput dari perbuatan dosa. Dan kita ketahui juga bahwa efek dari perbuatan dosa ini bisa kita rasakan 20 tahun bahkan 40 tahun ke depan. Itu benar. Apakah pertanyaannya Ustaz, apakah efek dari dosa ini berlaku terhadap dosa-dosa kecil atau hanya dosa besar saja Ustaz? Itu pertanyaan pertama. Dan pertanyaan kedua, apabila dia berlaku hanya khusus dosa-dosa besar, apabila seseorang tersebut bertobat, apakah dan tobatnya diterima oleh Allah, apakah efek dosanya ini masih dia rasakan ke depan Ustaz atau bagaimana? Jazakallah khairan Ustaz. Baik, Masya Allah. Iya. Pernyataan Bapak di awal tadi itu betul. Iya. Di sana ada hadits bahkan Nabi bersumpah, walladzi nafsi biyadi. Demi yang jiwaku berada di tanganmu. Lau lam tudnibu ladhahaballahu bikum. Sekiranya kalian tidak jatuh dalam dosa, Allah akan menghilangkan kalian. Berarti kita orang bersih nih. Allah akan mewafatkan kalian. Kalau kalian tidak berdosa lagi. Iya, kemudian setelah itu apa? Wala ja'a biqaumin yudnibun. Setelah itu akan datangkan kaum yang melakukan dosa. Yang melakukan dosa, yang lahir setelahnya ibadah istighfar. Karena kita ini kan dicipta untuk beribadah. Iya, jadi kita pasti jatuh dalam dosa. Itu dipastikan. Iya, dan dosa itu ada efeknya. Ada efeknya. Disebutkan oleh para ulama, Ibnu Taimiyah dan selainnya menyebutkan efek dari dosa itu sangat banyak. Iya, kerasnya hati. Karena setiap kita melakukan dosa akan dititikkan titik putih, titik hitam di hati. Setiap titik-titik. Kalau kita bertobat, sukilah qalbu kata Nabi. Kalau kita menyesal, beristighfar, dibersihkan itu. Yang titik tadi. Kalau tidak, maka akan ditikkan terus, sampai meninggi titiknya, menghitam hati, keras hati. Itu adalah efek. Akhirnya karena hati keras, nasihat tidak masuk, terus ibadah sulit khusyuk, itu semua adalah efek dari dosa. Rezeki juga tertahan, itu semua adalah efeknya. Cuma pertanyaannya tadi, apakah ini dari dosa besar atau kecil? Umum. Umum, tidak ada rincian bahwa itu hanya dosa besar. Kalau dosa kecil, tidak. Iya, bedanya itu bukan di efek, bedanya itu adalah di pengampunannya. Dosa kecil itu diampuni walaupun kita tidak bertobat. Dia diampuni dengan kita berwudu. Diampuni dengan kita jalan ke tempat sholat. Diampuni dengan kita melakukan puasa antara Ramadan dengan Ramadan.
diampuni dengan kita berumroh antara satu dengan yang lain, diampuni dengan kita berhaji. Itu dosa kecil. Bedanya di situ. Kalau dosa besar diampuni kalau kita bertobat. Iya, jadi dosa besar itu tidak diampuni dengan amalan. Iya, dia diampuni dengan tobat. Bedanya di situ. Adapun efek sama. Sama ada efeknya. Cuman dosa besar tentunya efeknya besar, dosa kecil ya efeknya kecil. Dan tidak ada yang kecil kecuali bersama apa? Istimror. Artinya kalau kita terus melakukannya itu akan menjadi besar juga. Akan menjadi besar juga. Jadi kalau kita berbicara efek, efek itu semua ada. Efek itu adalah semua ada. Cuman ada kadang yang Allah tidak jadikan. Dan ada juga yang Allah jadikan. Itu kan jangan sampai kita nanti langsung meyakini ya. Ini efek daripada dosa saya. Enggak. Jangan juga seperti itu. Iya, karena bisa saja efek dari dosa, bisa juga yang lain. Karena kalau Allah siksa kita dengan setiap dosa yang kita lakukan, tidak ada orang yang bisa berjalan di atas muka bumi ini. Allah memaafkan banyak. Wallahualam. Ya, silakan. Halo? Dengar lagi? Iya, kedengaran. Tapi satu lagi Ustaz, pertanyaan titipan lanjutan pertanyaan saya kemarin Ustaz, terkait dengan mama angkat Ustaz ya. Karena kemarin tadi Ustaz jawab bahwa ya wajib juga berbakti kepada orang tua yang membesarkan kita, tapi bukan ibu kandung Ustaz. Itu. Pertanyaannya Ustaz, apakah berlaku juga keumuman bahwa surga itu di telapak kaki ibu itu Ustaz? Mama angkat itu Ustaz. Kalau kita berbakti, apakah kita juga mendapatkan keutamaan surga yang paling mudah untuk dimasuki Ustaz? Baik Pak. Kalau itu tidak masuk di hadis. Ya masuk di hadis itu kan ibu kandung. Cuman kita juga masuk surga karena berbuat baik Pak. Iya, bukan karena dia adalah ibu kita. Kalau yang hadis-hadis itu adalah ibu yang melahirkan kita. Iya, kita kemarin saya bilang wajib juga kita berbuat baik padanya dalam rangka membalas kebaikan. Adapun surganya apakah sama antara ibu kandung dan ibu angkat? Tentunya tidak sama. Tidak sama. Iya, terkait dengan keutamaan-keutamaan yang datang dalam hadis. Itu berbeda, itu hanya berlaku untuk ibu kandung. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan titipan dari teman. Apa hukumnya bekerja di perusahaan tambang di mana perusahaan tersebut sudah memiliki izin resmi dari pemerintah. Namun dalam beroperasinya perusahaan tambang ini dia banyak memberikan mudarat, jadi termasuk debu yang sangat mengganggu. Terus biasanya kalau hujan itu ada banjir sampai menutup jalan. Syukur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau pekerjaan itu adalah mubah dan izin dari pemerintah, asalnya gaji kita halal. Terus mudarat tadi itu kita nasihatkan ke atas saja Pak. Kalau itu urusannya yang punya perusahaan. Tapi kewajiban kita adalah mengingatkan. Kita mungkin ingatkan ke atas, Pak, sebaiknya ini ya debunya kita berusaha bagaimana tidak. Begitu Pak. Ini bagaimana supaya nanti tidak banjir. Itu kita nasihatkan ke atas Pak. Kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak diterima maka itu urusannya di pemerintahan. Ya, karena hanya pemerintahlah yang bisa nanti menegurnya. Kalau kita hanya menasehati. Kalau terima alhamdulillah, kalau tidak ada masalah. Itu adalah urusan orang yang di atas. Dosanya mereka yang tanggung, bukan kita yang bekerja dengan cara yang mubah. Wallahualam. Tes. Ya.
Baiklah kita ke pertanyaan online lagi Ustaz. Bismillah. Tanya, bagaimana hukum mencebok anak yang buang air besar? Apakah wudunya batal? Wudhu ya, Wudu iya. tidak batal kalau kita cuci. Karena kan menyentuh najis tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau ada najis, batal sholat. Mungkin kita bisa paham ini. Makanya Nabi mengatakan kalau kalian datang sholat, karena dulu pakai sandal. Lihat dulu bawah sandalnya. Kalau ada najis, gesek, usapkan ke tanah. Jadi adanya najis di pakaian, di badan, itu tidak membatalkan wudhu. Cuci saja. Iya, karena yang membatalkan wudhu itu yang keluar dari kita. Itu yang membatalkan wudhu. Yang keluar dari kita. Kencing, air besar, air kecil, kentut. Yang keluar. Yang keluar. Jadi beda itu pembatal wudhu sama pembatal sholat. Semua pembatal wudhu, pembatal sholat. Tapi tidak semua pembatal sholat, pembatal wudhu. Misalnya pembatal sholat, najis. Pembatal sholat, terbuka aurat. Itu pembatal sholat. Jadi kalau ada aurat terbuka, langsung tutup, tidak batal wudhunya. Iya, ada najis, kita langsung singkirkan, tidak batal wudhunya. Tidak batal wudhunya. Tapi kalau ada najis dalam sholat, batal sholatnya. Jadi cukup dia hilangkan najisnya. Hilangkan najisnya dan dia lanjut sholat. Iya, jadi kalau kita cebok tadi anak kecil dan kita bersihkan najisnya, wudhunya tidak batal. Tapi tidak boleh kita sholat dalam keadaan adanya najis. Wallahualam. Baik Ustaz, masih di pertanyaan online. Bagaimana Ustadz kalau saudara yang meninggal itu ada anaknya? Apakah dia dapat hak pembagian harta dari neneknya? Jadi saudaranya meninggal. Saudara meninggal. Terus dia punya anak. Punya anak. Apakah harta dari neneknya didapat anaknya? Didapat cucunya? Enggak, sekarang siapa yang duluan meninggal? Nenek atau bapaknya? Sini tidak ada Ustadz. Ya harus ditahu. Karena kan kalau bapaknya meninggal, maka ini anak dapat dari bapaknya dan neneknya dapat dari bapak. Kan begitu. Iya. Kemudian setelah itu neneknya meninggal, maka adanya anak itu menutupi cucu. Adanya anak menutupi cucu. Iya. Mungkin dipahami. Jadi nanti dilihat dulu siapa yang duluan meninggal. Iya. Kalau nenek duluan meninggal, neneknya meninggal. Katakanlah belum dibagi warisan. Meninggal lagi anaknya, tapi anaknya punya anak. Maka anak cucunya tadi punya hak dari neneknya. Sebagai hak ayahnya. Karena nenek duluan meninggal. Nenek duluan meninggal. Jadi perhatikan dulu siapa yang duluan meninggal. Ya, karena antara anak dan orang tua itu saling mewarisi. Tidak tertutup. Tidak tertutup. Saling mewarisi. Maksudnya anak duluan meninggal, nenek, ayahnya, ibunya dapat warisan. Ibu atau bapak duluan meninggal, anak dapat warisan. Cucu tidak dapat karena ada anak. Kalau ada anak, begitu. Allah. Ini dapat answer, dapat penjelasannya. Nenek dan ibu sudah meninggal. Nenek yang duluan meninggal. Berarti dapat. Bukan karena dia cucu, tapi karena hak ayahnya. Nah, itulah perlunya itu siap ditahu siapa yang duluan meninggal. Iya. Jadi dia dapat cucunya, tapi cucunya ini dapat karena hak siapa? Ayahnya. Iya, yang meninggal belakangan tadi. Wallahualam. Iya, baiklah untuk Iwa yang bertanya langsung. Silakan. Kalau tidak ada, saya bertanya. Bismillah. Ada. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, Anda mau melanjutkan pertanyaan tadi tentang saudara kita yang mengalami kerugian dalam bisnis. Tadi kan Ustaz mengatakan bahwa yang menggantikannya itu hanya orang yang melakukan kelalaian saja. Tapi Afwan Ustaz, yang sependek yang Anda tahu dalam bersyirka, kalau kita sudah bersyirka kan ketika suatu keputusan perusahaan itu kan pasti keputusan bersama Ustaz. Dan itu ketika mengalami kerugian, kerugiannya itu ditanggung berdasarkan modal masing-masing atau persentase masing-masing. Kecuali kalau keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan ya Ustaz. Kebetulan juga kami mengalami hal yang sama, tapi beberapa yang bersyirka ini ketika mungkin mentalnya ketika mengalami kerugian semuanya mundur Ustaz, dan mengambil kembali
modal syirka yang dia masukkan waktu itu. Yang Anda tanyakan, apa hukumnya mengambil modal kembali? Jadi syirka itu menjadi hutang, Ustaz. Modal syirka tadi menjadi hutang dan apakah memang kan kelalaian bersama ini, Ustaz? Gitu, Ustaz. Syukran. Ya, kalau kelalaian bersama itulah dibilang rugi bersama. Iya. Orang kan kalau berserikat itu bukan hanya untung dibagi bersama, tapi rugi juga dibagi bersama. Itu dibilang bersyirka. Kita bekerja sama. Iya. Yang di sana sudah rugi waktu, misalnya tidak kasih masuk harta. Yang kasih masuk harta, ya memang kita rugi harta, dia rugi badan. Dia rugi badan. Jadi seharusnya namanya bekerja sama ya rugi sama, bagi hasil juga sama. Begitu, Pak. Kalau yang mengenai tadi syirkanya menjadi hutang jadinya sama pihak yang lain gitu, Ustaz. Dia tidak mau tahu ini karena kita rugi, saya tarik saja modalku. Berarti dia tidak kerjasama itu, Pak. Dia kasih pinjaman. Iya, gitu. Kalau dia kasih pinjaman berarti riba hasilnya. Nah, Ustaz. Kan begitu jadinya. Orang kalau bersyirka, kalau akad meminjam, berarti riba. Kan gini, Pak. Maksudnya kalau kita kerjasama berarti kan ini adalah jadi modal. No. Jadi modal bukan utang. Jadi modal. Cuman kadang ada akad, kita akan baginya sekian selama pengembalian modal. Pemulihan modal. Iya. Tapi nanti kalau sudah kembali modal, maka baginya jadi sekian. Itu kan akad dalam akad. Tapi ketika terjadi kerugian, tidak boleh jadi utang. Kalau begitu tadi kita tidak tanam modal. Kita kasih pinjam. Cuman kita bahasakan halus modal. Supaya tidak riba. Nah, Ustaz, iya, kalau begitu dia sebenarnya kasih pinjam berarti ketika akad pinjam riba, Pak. Berarti dia salah, Ustaz ya. Maksudnya dia akadnya sudah salah dari awal jadinya. Kalau begitu jadinya. Iya, ketika rugi dia mau ambil amannya saja gitu istilahnya. Ustaz. Iya, enggak bisa, kasihan yang kerja juga. Nah, Ustaz, syukron saja sekolah. Iya. Jadi gimana, masih mau lanjut soalnya panas di luar ini? Ya. Sebenarnya sampai jam 8. Lanjut. Oke. Ya, alhamdulillah. Soalnya panitia sudah cemas ini tuh, panas jamaah di luar. Ya, silakan, tafadhol, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Andi Agung. Mohon maaf, saya baru 2 minggu di Palu. Saya dari Makassar ini, Pak Ustaz. Masya. Iya. Di sini yang saya mau tanyakan adalah kita kan kalau perjalanan jauh kita dapat dispensasi ya dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk musafir kalau sholatnya. Pertanyaan saya, berapa lama ketika kita berada di daerah daerah ini kita bisa melakukan musafir, artinya bisa menjamak sholat kita. Apakah 1 minggu kah, 4 hari kah, atau berapa lama, Pak Ustaz? Baik. Sedangkan ini kan kita ini belum tahu berapa lama kita di sini di Palu. Baik, Pak. Pertanyaan saya adalah, karena memang ini rincian nanti jadinya. Pertanyaan saya adalah, apakah Bapak berniat tinggal di Palu atau tidak ada niat? Cuman datang ada kegiatan. Datang ada kegiatan. Tidak berniat tinggal di Palu. Kalau untuk kebetulan kerjaan kami pengawasan proyek pembangunan di sini, jadi mungkin sekitar beberapa bulan Baik. di sini. Ini penting. Jadi setiap orang bertanya begitu musafir, tanya karena ada rincian. Kalau kita ada niat memang untuk tinggal di Palu, tiba-tiba kita tertarik, bagus tinggal di sini. Misalnya, maka para ulama ada yang mengatakan kalau sudah 4 hari, tidak boleh lagi jamak qashar. Kalau kita berniat tinggal. Tapi kalau tidak ada niat untuk tinggal, kita di sini karena ada kegiatan, maka tidak ada batasannya, Pak. Seperti Nabi, Pak, waktu perang Tabuk, kan namanya perang tidak ditahu kapan selesai. Ternyata Nabi di Tabuk itu 20 hari. Tidak pernah sholat sempurna. 20 hari. Demikian pula waktu Fatu Makkah, Pak. Waktu Fatu Makkah itu kan Nabi ke Makkah untuk berperang, menaklukkan Makkah. Iya, tidak ditahu sampai kapan. Sampai kapan. Itu Nabi dari Fatu Makkah, belum tinggal di Makkah. Memperbaiki semuanya dulu.
Iya, setelah stabil ternyata ada lagi lanjut yang mau berperang dengan Nabi di perang Hunain. Lanjut beliau dari Makkah malah ke Hunain. Jadi Nabi kata Anas ini pembantunya Nabi yang menemani di sini. Iya kata Anas, Nabi itu tidak pernah sholat sempurna bahkan di Makkah. Sampai kembali ke Madinah. Padahal kalau dibilang Pak, Makkah 100.000 pahalanya dibandingkan dengan masjid lain. Tapi Nabi tidak pernah sholat sempurna. Selama dalam safar. Padahal tinggal di Makkah ini Pak. Selama beberapa hari. Tapi karena beliau sudah bukan penduduk Makkah, maka selalu jamak qashar. Selalu jamak qashar. Jadi kalau tidak ada niat untuk tinggal, maka tidak ada batasannya Pak. Tidak ada batasannya. Walaupun Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin beliau berkata, kalau dengar adzan ya kita ke masjid. Kalau dengar adzan kita ke masjid. Tapi kalau kita mau bertanya tentang hukum jamak qasharnya, selama kita musafir, maka berlaku yang namanya jamak qashar. Seperti itu Pak. Wallahu a'lam. Ya, selanjutnya. Silakan. Bismillah Ustaz, bagaimana kalau kita masuk masjid saat sholat Jumat sementara khatib sudah khutbah? Apakah masih dianjurkan untuk melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid? Baik, Alhamdulillah. Ini termasuk masalah yang diperselisihkan. Ada yang mengatakan wajib tahiyat masjid. Iya, baru duduk. Ada yang mengatakan langsung duduk. Karena mendengarkan khutbah wajib. Wajib. Di sini sebenarnya dibangun di atas pendapat ulama sholat tahiyat masjid itu hukumnya apa? Jadi pada dasarnya sebenarnya bukan masalah khutbah atau saat kita masuk khutbah. Tapi mereka memang berselisih terkait dengan hukum tahiyat masjid. Sebagian ulama mengatakan wajib. Sehingga berimbas ke situ. Kalau kita masuk walaupun sedang khutbah, tahiyat. Baru kita duduk. Tapi di sana, dan ini pendapat mayoritas, yang berpendapat tahiyat masjid. Ini mayoritas ulama. Dari kalangan Syafi'iyah dan selainnya. Tahiyat masjid hukumnya sunnah. Sehingga kalau kita masuk masjid dalam keadaan khatib berkhutbah, mendengarkan khutbah wajib. Mendengarkan khutbah adalah wajib. Maka mereka akan berkata, kita langsung duduk dengar khutbah. Dan kalau ada yang bisa kompromikan, sholat tahiyat masjid dengan ringan sambil mendengarkan khutbah, tidak apa-apa. Dia kompromikan dari dua pendapat tadi. Dia ambil sunnah tahiyat masjid, hukumnya, dan sambil mendengarkan khatib berkhutbah. Wallahualam. Pertanyaan kedua Ustaz, bagaimana kalau kita bermitra dengan lembaga syariah yang memberikan fasilitas ada akad konvensional dan ada akad lembaga keuangan ya, bermitra dengan lembaga keuangan yang dia memberikan pilihan kepada kita bahwa ini ada akad syariahnya, ini ada akad konvensionalnya. Akad syariah ini diawasi oleh Dewan Syariah Nasional, informasinya seperti itu. Itu bagaimana Ustaz? Lembaga Pak ya? Lembaga keuangan. Iya. Syarat dan ketentuannya apa tadi? Jadi misalnya begini Ustaz, contoh misalnya kita mau kredit rumah. Biasanya kan ke bank tabungan negara. Nah sekarang ini ada bank tabungan negara syariah. Jadi ketika konsultasi ke sana, BTN Syariah itu mengatakan bahwa semua akad kita itu diawasi oleh Dewan Syariah Nasional. Ya, dan itu dalam naungan Majelis Ulama Indonesia. Nah, itu bagaimana Ustadz? Apakah kita tetap bisa bermitra dengan? Enggak Pak, kita bicarakan dulu lembar akadnya dibaca baik-baik. Ya kan kita ini harus berhati-hati Pak. Jangan sampai ada nama diawasi oleh lembaga begitu, ya jangan sampai bernaung dengan nama. Jadi maksudnya kita baca dulu lembaran akadnya. Kita baca baik-baik dulu.
Kan kita nanti akan diajukan lembaran akad, Pak, yang harus kita tanda tangani. Maka jangan langsung lihat di mana tanda tangan. Sebagian kan langsung begitu. Tanda tangannya di mana? Nanti setelah tanda tangan baru dibaca. Enggak. Baca dulu baik-baik syarat dan ketentuannya, siapa penjaminnya, ya, apa yang dijaminkan, itu dibaca dulu baik-baik, Pak. Baru kita tanda tangan. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, saya banyak baca di internet terkait model-model simpan uang Ustaz. Model-model? Simpan uang. Simpan investasi. uang. Iya. Jadi saya mau tanya hukumnya nih, Ustaz. Ya, ada saham begitu, ada namanya saham, ada sukuk, ada namanya reksadana. Itu apa hukumnya Ustaz? Atau perlu saya jelaskan masing-masing Ustaz? Saham ya? Iya, saham. Beli saham kayak begitu Ustaz. Jadi beli saham itu dia membeli kepemilikan suatu perusahaan. Habis keuntungannya itu kalau misalnya perusahaannya maju dan banyak investor yang beli saham itu, dia dapat untung dari situ. Itu kalau saham. Kalau sukuk itu seperti menyimpan uang dan uangnya digunakan untuk untuk usaha tertentu dan hasilnya bagi hasil, keuntungannya bagi hasil. Hanya saja di sukuk itu kita sudah, kalau untuk kita sudah dapat hasilnya di awal-awal. Nanti setelah selesai perjanjiannya itu kita modalnya dikembalikan. Kalau yang terakhir reksadana itu menyimpan uang dan di pasar modal, dan keuntungannya itu dia seperti di bank itu ada bunga. Kalau di reksadana dia bertambah tapi hasil dari perputaran uang di pasar modal. Jadi biasa ada bertambah berapa persen seperti itu Ustaz. Kalau yang kedua dan ketiga ini masalah jelas Pak. Karena kalau kita simpan uang baru ada hasil, itu kan riba, namanya riba qard. Namanya riba qard. Iya, itu jelas kalau itu riba. Sama kalau di, misalnya kita deposit, itu kan masalah. Simpan uang dapat hasil. Karena kita itu boleh menyimpan uang, itu dengan tujuan penjagaan terhadap harta. Atau kita punya bisnis, bayarnya lewat bank, akhirnya kita simpan uang di situ. Iya. Kalau yang pertama butuh dikaji lagi itu bersaham, dibeli perusahaan atau bagaimana. Iya, karena bersaham itu kan jual, kita beli lembar saham. Kita beli lembar saham. Yaitu dalam bidang apa lembar sahamnya itu yang kita sebutkan tadi, butuh dikaji masing-masing itu Pak. Karena dalam masalah muamalah, iya masalah jual beli, kita perlu timbang syarat dan ketentuan. Terus kita yang kita beli jelas atau tidak, iya sahamnya bagaimana. Nanti semuanya itu dikaji ulang dulu Pak. Wallahu a'lam. Ya, saya lanjut ke pertanyaan online atau masih ada langsung? Atau saya bertanya lagi nih, boleh? Boleh Ustaz? Silakan. Bapak tadi yang di Makassar sudah ada kopinya tahu? Alhamdulillah. Ini Ustaz, bersangkut dengan kajian tadi malam Ustaz, tentang 70.000 orang masuk surga. Masuk surga. Itu tolong penjelasannya Ustaz, karena kalau dibandingkan sahabat kan banyak Ustaz, sahabat. Sedangkan tawakalnya mereka kuat-kuat Ustaz. Apakah 70.000 itu ada kiasan atau memang 70.000 itu memang 70.000 orang Tok? Enggak. Jadi ada lagi dalam hadis itu, dari masing-masing dari 70.000 itu mengambil lagi. Ada lagi yang diambil. Dia ada lagi kelipatannya. Iya. Masing-masing mengambil. Saya tadi malam itu saya tidak sampaikan karena memang saya lupa jumlah yang mereka ambil. Sehingga saya hanya menyebutkan yang ada di situ saja. Bahwa 70.000 itu masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Dari 70.000 ini ada lagi yang diambil.
Makanya Nabi berkata, ala tardaun antakuna syatri ahlil jannah. Tidakkah kalian ridho bahwa kalian ini adalah setengah dari penduduk surga? Jadi kalau kita setengah, yang lain itu semua umat sebelumnya itu yang isi setengahnya. Jadi makanya kita alhamdulillah penduduk surga terbanyak kalau muslim. Iya. Sampai kata Nabi, nahnu al-akhirun al-awwalun yaumal qiyamah. Kami ini, kita ini umat terakhir. Tapi di hari kiamat kita adalah yang pertama. Saking banyaknya kaum muslimin dan mereka adalah orang yang pertama yang masuk surga. Iya, wallahualam. Ya, yang ingin bertanya langsung, silakan. Bismillah Ustadz, saya mau tanya tentang sholat. Kalau kayak makmum masbuk, imam kan wajib diikuti. Pada saat imam duduk tawaruk, apakah lebih utama yang kita iftiras atau ikut duduk tawaruk? Baik, Pak. Sebenarnya butuh kita tahu saja. Yang wajib yang kita ikuti di imam itu adalah yang wajib. Bukan yang sunnah. Yang wajib. Kalau masalah sunnah boleh kita berbeda dengan imam. Boleh. Misalnya duduk iftirash atau tawaruk. Cara duduknya itu adalah sunnah. Sehingga tidak wajib kita ikut imam. Itu dulu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita masbuk. Rakaat pertama yang kita masuk itu dianggap pertama. Dianggap pertama. Jadi nanti kalau imam duduk terakhir, kita bukan terakhir. Kita bukan terakhir. Jadi kita tidak ikut imam dari hal tersebut. Barakallahu fiik. Ya. Silakan. Anda bertanya lagi? Kalau tidak saya ke online. Baiklah, saya ke online lagi Ustadz. Bagaimana kalau kita ridho-ridho saja atau ambil amannya saja ketika bermuamalah dengan orang? Padahal kita tahu orang itu salah. Apakah kita biarkan saja dan ridho-ridho saja sudah cukup? Atau kita nasihati orang tersebut akan tetapi kita tidak suka ribut dan mencari aman? Baik, Masya Allah. Kalau ridho tidak boleh ya. Karena orang ridho terhadap kesalahan sama dosanya dengan yang melakukan kesalahan. Tidak boleh. Itu kalau dibilang kita ridho. Iya, yang benarnya adalah kita dalam hal ini beramal sesuai dengan mengingkari kemungkaran. Dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, ubah dengan tangan. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau tidak mampu, nasihat dengan lisan. Fa illam yastati, kalau tidak mampu, fa biqalbi. Maka ingkari dengan hati. Jadi tidak ada ridho. Tidak ada ridho. Dan karena ini dalam masalah muamalah, kalau kita sudah tahu itu orang tidak bagus, jangan masuk bermuamalah dengan. Jangan masuk bermuamalah dengannya. Karena nanti bermasalah. Akhirnya kita tidak bisa lagi ingkar kemungkaran. Gara-gara kita sudah tahu tapi masih ikut. Yang pada dasarnya adalah kalau memang dia tidak bagus, jangan bermuamalah dengan. Wallahualam. Ya, kita kasih satu pertanyaan lagi berhubung di belakang sudah panas. Jadi dari panitia sudah sampaikan satu pertanyaan lagi. Kalau ada silakan bertanya. Kalau tidak kita bisa langsung tutup ya. Oke. Baiklah, dengan ini berakhir pula program Tanya Jawab Ayub, Tanya Jawab seputar Islam bersama gurunda kita. Untuk teman-teman kami sampaikan, insya Allah masih ada agenda terakhir dari kajian bersama gurunda kita, yakni di Jalan Keramik, tepatnya di Sekolah Luqmanul Hakim, dengan tema Membangun Generasi Emas di Usia Dini. Insya Allah akan dimulai pada pukul 10 sampai dengan selesai. Untuk teman-teman yang masih bertanya bisa bertanya langsung kepada Ustadz. Dan kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.